Biru ke aku jangan ceritakan. Jangan ceritakan. Tapi konfirmasi aja dulu, benar nggak itu dari Tuhan itu? Kalau jangan diceritakan, saya cuma mau konfirmasinya doang. Kium udah si Coko, aku hanya bisa bicara, jangan ceritakan. Menurut apa? Ntar aja lah om, pribadi om. Biru udah si Coko, aku beri waktu kalian untuk saling sharing kok malah diam. Lalu mau kak atau mau bertanya padaku? Tanya pada Lalu mau dan si siapa? Ya sudah silahkan. Tuhan tadi ada yang marah sama saya, betul perasaan saya atau enggak? Minum mobil ada untuk apa tahu? Ya kan nggak enak aja gitu, kayak dilirik-lirik gitu, rasanya kan apa tahu? Rasanya kan ya nanti kalau didoakan orangnya marah kan nggak enak juga, nanti malah yang keluar kutuk bukan doa. Jadi udah sih biarkan saja. Bener ya, tahu lah. ibu mah. Ini Tuhan kemarin gini, saya teh nggak tahu ini serangan atau bukan. Kemarin kan Tuhan tahu saya lagi beberes gitu ya di Raja Wali. Tiba-tiba mama tahu yang SMS itu kan mama pusing gitu segala macem. Apa itu termasuk serangan atau bukan sih? Minum boleh si Joko, itu hal biasa tidak berarti. Sama ini Tuhan kemarin pas pulang, saya teh kayak ngelihat apa ya? Kayak burung merpati putih tapi bukan burung, kayak apa ya, kain putih. Itu apa tuh kan? Minum boleh waktu si Joko, jika kamu mendapat penglihatan coba uji. Tidak apa itu benar dariku atau dari si Joko? Ya makanya saya nanya gitu. Kamu bapak bukan dariku. Saya pernah berdoa dengan Mami, Evi, Deborah, sama Binsar ya gitu. Saya melihat tentang Evi dan tentang Deborah. Apakah itu dari Tuhan atau saya doang so tahu? Kira mau dari si Kiuma, kamu kok tidak yakin? Bukan, saya hanya ingin tahu aja karena itu kali pengalaman pertama saya ya. Dan waktu saya itu dariku. Di Jadi rumah saya itu harus pertajam ya, diubah ke. Aku pernah bilang karuniamu di mana, ayo. memberikan iman. Di rumah aku dengan itulah kamu bisa memberikan iman. Penglihatan itu Tuhan. Bukan dengan firman. Tafsirkan sendiri saja. Oh iya. Di rumah aku benar aku juga mau ngomong sama kamu. Tadi itu. Di rumah aku duluan boleh? Boleh. Jadi kak sedih ya. Sangat. Iya kakak. Ayo coba. Ya. Enggak ada bohong. Sedikit. Di rumah aku sedikit berarti sedih atau enggak? Sedih. Daruka, jangan menangis. Ya ruko tuh sih berarti sedihnya besar ya. Besar sekali sedih. Ada apakah itu? Ada apa ya? Ini pengen nangis juga nih. Ya kak, habiskan saja dulu nangis. Kenapa dia begitu ya Tuhan? Ya ruko ada film cak, aku minta kamu diam dulu. Ya Toci, sudah habis? Di rumah ada, jika mau menangis silakan menangis. Di rumah ada sih sampai habis. Di rumah peldo di rumah nggak boleh nangis lagi ya. Lepaskan. Ya.
salah sih. Melboda, sudah tenangkan dirimu? Enggak. Dan membuat si coba bahwa kenapa tidak berkata jujur bahwa kamu sedih? Dia mau cicak dan membuat dirimu kuat-kuat. Tapi pahami sih pak, tidak bisa. Lalu PLH anakmu. Di rumah buat si cuti upi ke dia setelah melakukan dosa besar terhadap mulut dianya. Firumbo Pekota dan hatinya pun telah rusak. Firumbo Pekota si Cupi Kwake berani-beraninya dia mengata-ngatai anakku. Kirumbo Dacaseo yang aku selalu mengagung-agungkan kebaikan hatinya. Firumbo mengerti tidak? Firumbo Dacaseo si Kwake entahlah dia Firumbo maaf Firumbo saja manusia apa? Rumah Buddha secara Buddha agama Hirohoda karena dia berkata sangat jahat sekali. Dia mau bego adashi, aku nggak mau bicara apa-apa. Dia mau adashi Hirohoda karena jika aku bicara, dia mau salah, nanti malah sedih lagi. Kima bahul deh, maaf, udah PHP sih cok. Anggap saja kamu kehilangan anak satu. Masuk, mengerti? Miroka, sudah cukup jawabannya. Bolehkah kami mendoakannya? Itu kebaikan yang di sana. Di rumah itu kasih ke doa harus tetap jalan. Di rumah itu kasih Frankie lokal. Frankie pun belum ya disuruh ya. Aku sudah pernah coba SMS. Di rumah ada Cica, sudah tutup saja. Jadi kalau tutup berarti jangan lagi. Ya aku sudah kirim gambar, SMS, gambar sama Ode. Di rumah si dia. Tidak ada jawaban. Jika mau PHL tapi dia harus diberi sedikit pelajaran. Baru tak boleh. Kalau saya boleh berdoa, kasihanilah dia. Oh beda mau si coba ke dia udah nggak main ke manusia lagi di rumah Tesica, tapi dia telah mengata-ngatai orang yang diurapi Tuhan loh. Oke, kita. Ini siapa dia? Iya. Aku urapi dia, dia mau gua. Dia kata-katai. Dia mau janji. Saya mohon gitu kalau. Oh papa, itu pasti ada konsekuensinya. Dia mau si coba karena dia mengajarnya bukan manusia yang biasa. Ya si Calo telah berkata yang jahat kepada orang yang sengaja aku urapi. Ya gua tuh mengerti maksudnya ya. Kira pada si Calo, aku akan beri pelajaran. Jadi buat equasi, anggap saja kalian kehilangan satu. Itu hak Tuhan untuk memberikan pendidikan. Mungkin kalau boleh, ya mungkin kami juga memohon gitu. Beri kesempatan lagi gitu bagi dia. Jadi buat si Cube bahwa sudah sampai ke titik yang orang berlatih dia kata-katai. Jadi kamu PK bukan lagi diri dia yang dia kata-katai, dia butuh suci, tapi roh yang ada pada mama. Ya udah, mengerti maksudnya. Pertobatan nggak bisa tuh kan, misalkan dia bertobat. Jadi buat si Ciu pertobatan masih bisa terhukul, tapi akan apa yang telah dia katakan selanjut katakan kira butuh secara aku akan buat perhitungan tetap. Lukas 12 ayat 10, apa kata masuk? 12, Lukas 12 ayat 10, apa ini termasuk? Penghinaan terhadap Roh Kudus. Kembali. Dia terus tidurnya. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia akan diampuni. Oh, baca, bukan itu.
Di rumah Pakuta yang waktu itu loh mau bunuh itu. Sewa Butika. Oh iya, Daud. Di rumah Deshicha. Setidaknya dia juga pernah diulang itu. Ya Bapak, itu kaitannya. Iya. Nggak boleh membunuh. Tapi apakah dia tahu kalau yang dia hujat ini adalah orang yang durhaka? Kira Boda Shichu Paku, sesungguhnya dia harusnya tahu. Seandainya dia nggak melakukan, Memang Bapak, pasti dia tahu. Memang Boda Shichu maaf, bahkan suaminya pun Kira Boda Shichi pernah mengata-ngatai roh Jeromo Pelka yang ada pada diri anakku ini. ya memang saya pernah mendengar dia sendiri. Jangan Jangan ngerok, harus mami itu ngerok. Dia bilang ngerok, Jangan ngerok. jangan banyak ngerok. Jangan ngerok. Mimpi apa Ngerok kayak Pak Kudus. Jangan ngerok Kudus aja. Ada karismatik gitu. Karena di GBI gitu. Beranak siang. Iya. Dia juga. Iya, iya. Juga harus seperti ini. pakai pikiran. Ya Ya, percuma masih dia. kasih pintu lah doa. Tiap minggu berbakti sedikitnya kan firman Tuhan ditabur, tapi yang masuk kan tidak masuk ke dia. Jadi percuma dalam perjamuan kudus sudah dikatakan setiap kita mau melakukan perjamuan kudus kita harus memaafkan, mengampuni dulu. Tapi dia melakukan perjamuan kudus dengan tidak kudus, itu kan jadi kutu. Jeromo de Toshicha itu satu kuncinya ini, tadi aku pakut lah. Joshi, bahaya kalau misalnya orang udah menutup diri untuk teguran-teguran. Jeromo itu bahaya sekali. Jeromo de Shincha atau awas ya kalau menangis di rumah. Jeromo de kamu pun jangan menangis. Jeromo de Shincha mau nangis di kamar aja takut lah, jangan biarkan dia lihat. Tuh, kok mau nangis sekarang. Dakwah, mengerti? Jeromo de Shincha malah menangis lagi. Tapi di rumah ya selesai sekarang kasih Udah, hanya apa, selesai biar nanti. nanti. Luka sekali Tuhan. Tapi apakah memang dia tidak ada satu orang pun yang menegur? Saya kira tidak ada satu orang yang menegur. Ya mana sih, banyak sekali orang yang telah memberitahu apa dia salahnya. Jeromo Pelka bukan dari keluarga saja, justru putih Pelka. Kerabat-kerabatnya pun Jeromo Pelka sudah aku bisikan untuk tegur dia jeleknya apa. Dan bahas suaminya. Jeromo Pelka sih tetap tak apa tertutup untuk teguran-teguran. Benar kan? Cuman kalau orang yang pengen mati gimana? Orang yang pengen mati gimana? Jeromo Pelka berarti dia Timong Potohoka menutup rancangan baikku terhadap dia. Terus membangkitkan semangat itu gimana? Jeromo Pelka ada berbagai macam cara. Timong Potohoka dari yang halus, Jeromo Pelka sampai berkata kalau mau mati ya sok aja mati. Jeromo Pelka ada berbagai cara. Jeromo Pelka untuk orang yang berbeda-beda. Itu tergantung karakternya. Jeromo Pelka ada orang yang kalau dihalusin malah ngelakuin, ada yang malah ayo sok mau mati sok aja. Jeromo Pelka malah dia takut gitu. Didukung malah takut. Ada yang mundur, kalau ditarik mundur, itu maju. Dilarang dikerjain. Ada Ditarik maju, didorong Disuruh. mundur. termasuk dosa nggak? Jeromo Pelka ya iyalah. Dosa Jeromo Pelka berarti kan menutup rancanganku terhadap pribadi dan diri dia kan? Ya kok tak sih dosa. Lalu Pelka dan dia kan nggak percaya Yesus berarti kan? Jeromo Pelka dong. Kalau percaya Yesus nggak akan sampai akhirin gitu.
Boleh, mengerti? Sekarang saya mau tanya lagi, kalau itu yang di Amerika sama keponakannya Herlin yang di Indonesia begitu. Itu dia bagaimana? Ada sangkut pautnya dengan ini. なるほどkasih coba perkotaannya ya untuk orang-orang itu coba saja dengan doa dulu. Doakan Mereka juga jadi partners, kayak seolah-olah Jadi racun sih. ya kerjasama 3 ahli Untuk untuk menyerang saya. Iromoda itu secara biar saja doa saja. Doa saja. Iromoda secara yang kamu apa. Aku tahu apa yang kamu mereka lakukan. Di rumah itu sih, tapi janganlah saya kecilkan Kalau tetap yang doa. ini didoakan Di rumah ada sincuknya kalau doa harus tetap jalan. jalan semuanya ya. Di rumah tinggi sicil ya, tapi kamu tidak boleh membenci anak-anak cucu-cucu itu ya. Enggak saya. Ya banyak siapa? Ya aku tahu. Ibu Meko tahu deh Pak, sayangkanlah si anaknya Iya, iya. doang. Memang. Ya itu sayang banget. Saya dari baby aku yang ngurus aku. Dari bayi aku yang ngurus. Itu si Brandon aku yang ngurus. Minta gendong dan kan berat tuh. Anak saya kan yang pertama sama yang kedua dari sama dari dia ada mengiyakan apa dari Di rumah dia kasih coba ke defaulter. Coba suruh mereka uji terhadap dirinya sendiri roh itu, penglihatan itu. Ujinya gimana sih caranya? Di rumah dia posisi chattel atau ya uji aja, mereka yang akan tahu cara ujinya gimana. Jadi udah sih iya diuji dulu itu dari Tuhan atau bukan. Dia lupa selesai sesungguhnya mereka tahu tapi nggak tahu. Wah bingung ya. Di rumah ada si coba itu kan ada yang lihat-lihat gitu kan. Di rumah ada si cakle suruh si orang yang bersangkutannya uji. Di rumah kalau harus cerita ke mereka tuh sesungguhnya tahu, tapi membuat diri mereka tuh supaya nggak tahu. Pretending itu kalau orang nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena takut ya. Karena takut atau karena Kalau pada si cewek mereka itu seperti memutihkan yang hitam. Oke. berarti sebetulnya hitam. Nah, boleh ya memutihkan. Dulu sih sudah mengerti Terus Tuhan gimana caranya supaya dia mereka itu berbalik gitu, jangan sampai masuk terus lebih dalam ke jalan yang salah. Dia mau deh ya ceramahin. Nggak berani. Pelayanan lumayan. Ceramahin. Iya, pelayanan. Tiba-tiba mereka disuruh surat. Latihan buat apa namanya, nginjil ke tetangga. Ya Anak dulu. Memang nyari yang dekat-dekat dulu. Deket dulu kan. Ya. Si Hariman itu pakai dukun nggak sih? Tadi kata Cici Ian bilang, masa sih bisa mempengaruhi yang di Amerika seperti itu gitu, sampai dikasih kan tuh harga rumahnya puluhan juta, 50 juta, 100 miliaran tuh harga Ya rumah kalau tuh, di Dago dikontrakin, gitu. Kalau dikontrakin sebulannya tuh bisa mungkin 100 juta juga bisa. 100 juta setahun. Bisa. Kata Cici Ian, apakah pakai puasa gelap gitu? Kan heran Iya, sampai segitunya nurut gitu. Jadi udah gosip iya itu dia meminta tolong pada yang begitu-begitu. Oh Iya di sebelah. Sama Om. Parah itu ya. Tuh. Ya, Kamu anak Cici Ian ya Tuhan ya. kita nggak mikir sampai situ. Itu barangkali siapa tahu yang kerjasama dengan yang di atas itu dia tetangganya. Kira ada itu sih coba yang punya karunia, ayo gerak dong lihat. Saya punya karunia gerak.
Iya, kalau saya punya pikiran seperti itu bahwa dia tuh jadi wayang sebenarnya. Dari Buddha Siswa, aku serahkan pada yang punya karunia-karunia, lihat-lihat. Kerjaan lagi. Penglihatan saya juga bisa mengerti bahwa itu Banyak dia kerjaan jadi dapat tanggung jawab. Ini sesuatu. Iya, gimana sih? biasanya kelihatan Ketuanya yuk, kumaha Pak Bos? Pakai tuh. Pak Bos, Iya, kumaha Pak Bos? Dia pemahaman ya. sebab dia kan Kumaha Pak Bos? Antara jam 2 jam 2 jam 3 jadi dia pakai kalau teh di kelas ini saya kan seperti ada bisul padahal nggak sakit saya malam itu serangan atau gimana. Di rumah dia kasih coba kan, jika kalau misalnya orang tema PHK Ciolek nggak ada seperti yang pelindungnya perisai di yaitu Roh Kudus, di rumah dia akan mudah diserang-serang, tema apa gitu serang. Terus saya sekarang ngomong yang membuat saya ini sakit dalam nama Yesus sekarang juga pergi dalam nama Yesus pergi Yesus nggak lama terus hilang Ya udah Cica, itu kan serang. ini serangan ya. Ya mau nih apa? Jadi penuhilah diri kalian supaya Roh Kudus cover. Ya apa? Mengerti? Deh, ya. Ada sekelompok gereja, ada gereja juga yang mengaku bahwa Yesus itu Bapa juga. Yesus itu Roh Kudus juga. Jadi satu. Jadi mereka masih coba ke level mereka 3 pribadi tapi satu. Di rumah negasi Cioka maaf aku belum berkenan untuk memperkenalkan ketiganya. Di rumah dasi untuk orang-orang tertentu mereka pasti sudah mengerti. Jadi enggak untuk umum. Di rumah proteksi Di suatu saat karena mungkin ditanya pun nggak siap kalau gue lupa ada Allah Bapak bicara. Kamu sebagian udah kan? Ya, Kompreh udah saya ya? udah ngomong. Udah kenal. Mohon maaf ya, Sikur dimarahin. di pertemuan terakhir apakah itu Allah Bapak? Iya. Karena waktu saya bilang soal istri saya tanya soal apa gitu. Terus dia bilang, aku kan bapaknya. Saya bilang, ini kan saya pengen tahu istri saya, karunia apa karena dia istri saya. Tapi Tuhan jawab, aku kan bapaknya. Juga deh sosial, apakah penting menjawab? Ya, pengen tahu aja. Ya, Kalau Tuhan berkenan menjawab. Kira mau beda sih coba kami itu 3, kira mau pakai aku, tapi 1. Kira mau itu sih coba aku. Kalian nyebut Tuhan berarti sebut semua. Ngerti? Jadi mau tes tapi kan harus ada nama disembahnya ya. Boleh kak, udah dikasih tuh namanya Yesus. Nah, saya mau tanya soal itu Tritunggal. Nih, Kenapa tidak selamanya kalau Rasul Paulus tutup surat-suratnya tuh semoga damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian semua. Kenapa Roh Kudus nggak dibawa kan? Kadang-kadang begitu ya. Jadi mau beda sih karena Roh Kudus dia sadari sudah ada dalam dunia. Di Roh Putih sih berarti kan kepisah ya 2-1. Ngerti nggak sama sih? Iya, Jadi kalau saya pakai santai kalau Yesus soalnya Bapak sama Yesus mengurusin surga, di Roh Putih sih kan Roh Kudusnya ngerayap di sini dunia kan. Di Roh saya kan naik semua dua-duanya kan. Kalau Bapak naik terus lahir Yesus kan, Yesusnya naik siapa? Dua-duanya ada di sini Roh Kudus sih kan. Ya Roh Putih sih seperti Hanya itu. waktu pembaptisan masih Bapa, Putra, dan Roh Kudus masih disebut ya. Nah, Roh Putih ya seperti itu. Kalau kita berdoa kan Tuhan mintalah dalam namaku, berarti dalam nama Tuhan Yesus Kristus kan. Boleh nggak kita meminta atau berdoa kita sebutkan 3-tiganya? Jadi Roh Putih malah baik. Oh, begitu. Jadi Roh Putih tapi kalau yang nggak tahu nggak disalahin. Jadi Roh Putih karena udah nama Yesus itu cukup. Ibu Pelva, nama yang penuh kuasa kan. Lalu mungkinkah seseorang tuh dipenuhi Roh Kudus kalau dibaptis hanya dalam nama Bapa dan Putra? Kalau nggak salah orang-orang Samaria itu baru dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak Bapa dan Roh Kudusnya nggak dibawa sehingga mereka belum kepenuhan Roh Kudus kan begitu. Jadi Roh Putih itu mah nggak terlalu diperhitungkan. Roh Putih yang penting mereka menerima dalam dirinya.
Ibu Behodewa kalau misalnya dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, tapi kita si dirinya nolak Roh Kudus, ya nggak akan juga. Kenapa bisa ngerti sampai sini? Setelah aku bertanya lagi, Ya. kita tuh udah ngelayanin emaknya Yohana ya, mamanya Yohana, mertuanya Yohana. Nah dia tuh kan nggak mati-mati gitu. Karena dia tuh kayak memang sengaja dihidupin terus sama si anaknya ini di rohnya tuh harusnya sudah meninggal, harusnya sudah, tapi dipertahankan untuk tetap tinggal di dunia ini. Kasihan kan gitu, karena ada kepentingan dari anak yang paling besarnya, dia kayak gak boleh mati gitu. Karena dia ya patahkan itu roh yang menikah. Sudah berkali-kali ke sana, tapi katanya percuma. Kalau kata Mami Lidia bilang percuma, karena si anaknya ini tuh selalu bikin itu. Kita pergi, dia bikin yang jadi mau ada ya perang si anaknya. Jadi itu bisa lepas ya. Jadi mau persoalannya kenapa sih pertanyaannya seperti itu? Jadi mau udah sih ya bisa lepas lah. Bisa lepas tapi Ada ngomong kayak Susica, ya perangin anaknya itu. Kita dibungkam gitu. Kerjaan kita sekarang. Jadi mau bakal banyak tugas ya. Banyak tugas, Banyak tugas, banyak job. kita doain lagi ya internetnya harus doain PR, puasa gitu, harus doa puasa ya. Karena memang kemarin kita tidak puasa dulu. Saksi lagi si Oma udah melengkung sama tulang, itu nggak mati-mati karena dia orang Ambon, jadi dia dipasangin waktu kan cantik, jadi sama orang tuanya dikasih supaya itu udah tinggal makan, dikasih makan segimana teh masih belum makan, padahal udah tinggal kulit sama tulang, si badannya dulu udah ngerengkol, udah itu 3 hari kita puasa, kita doain, kita bakar jimat-jimatnya, dibakarnya di mana, di Tegalega. Wah, dari dekat rumah saya. Rumahnya di Seret. Ini si cucu ini dia masuk Islam, karena kawin sama orang Islam. Itu juga kan Ya, ini juga sama, kawin sama orang Islam, jadi dia perdukunannya kuat. Terus si emak ini pun sebetulnya dia punya, karena dia belajar juga di situ. Jadi katanya kalau dia mati, dia si anak itu siap nampung ilmunya. Itu waktu kita bakar di Tegalega itu kita teh pujian sampai wah perang di situ ya. Kita berdua terus itu yang juga cucunya bantu. Waktu kita bakar itu sampai si pohon kebakar, tapi itu Tuhan tutup. Padahal kan di situ nggak boleh ada yang bakar-bakaran. Itu orang cuma melihat gitu, mereka menghindar jauh aja. Itu seperti ditutup mereka ya. Padahal pas disiram ke barang-barang yang mau dibakar, marah ke pohon, pakai bensin kan nyambar ke atas. Tapi itu mata orang-orang ditutup. Ya, kita puasa di situ kan semuanya udah gak bisa apa-apa, kita bakar jimat-jimatnya, berapa hari kemudian Ada pertanyaan boleh? ya. Orang ada yang berkata bahwa buktikan katanya ada Trinitas di dalam Bible. Trinitas katanya nggak ada. Banyak bukti. Kayak Itu yang di Kejadian yang kami itu. Marilah kita membuat manusia seperti gambar dan rupa kita. ya kita akan banyak. Kita lebih desa. Tapi kata Trinitasnya itu yang mereka Nggak akan ada. Nggak kata ada. Trinitasnya gitu. Nggak ada. Biasanya setiap kali aku berdoa, Lebih desa. Bahasa Indonesia kan bisa di langit ini Lebih desa. jejer gitu, apa sih gitu? ada yang Apa peperangan, apa aku nggak ngerti gitu. Ya, Romo boleh dicoba kalau berarti Romo sudah mencapai puncaknya. Ibu lihat kasih cium berarti Roh Kudusnya sudah penuh. Ibu Pak,
dalam kata lainnya Rebu teh kesiji kamu kepenuhan Roh Kudus. Ya aku nggak ngerasa kepenuhan Roh Kudus sih, maksudnya jadi kayak roh aku tuh kayak pergi ke jadi kalau doa gitu, kalau lama doa suka bunyi di langit tuh kayak petir gitu. Jadi Rebu teh syukur karena saat kepenuhan Roh Kudus itu tipe kamu tidak menangkapnya. Nangkepnya gimana? Jadi itu Dari dari Roh Kudus ya. pasti terasa. Oh, itu dari Roh Kudus ya. Maksudnya menangkap itu gimana? Belum ada Sica yang bersangkutan mengerti tidak? Belum, bukan ya. Baik kalau PO Sica, coba bumukan maksudnya apa? Soalnya kadang-kadang suka kaget. Jadi kalau doa saya, kalau pujian penyembahan terus doa lama gitu ya, suka terjadi kayak gitu, suka takut, saya tuh suka ketakutan sendiri gitu. Dari boda Sica itu artinya kamu kepenuhan Roh Kudus itu penghelaku, tapi seringkali saat kepenuhan kamu melepaskan. Jadi boda Sica coba mengertikan sendiri. Jadi jadi hal itu enggak aku hiraukan ya gitu ya. Dari boda Sica cenderung dilepas aja nggak ditangkap. Oh, harus ditangkap gitu ya. Iya. Oh, iya. Ya, ngerti. Nah, Ditangkap. dari boda Sica pasti mengerti lah. Coba lagi. Roh Kudus yang kasih pengertian ya Mas. Dari boda aku coba saja, iya pasti dia. Terus kalau misalnya kalau habis berdoa hujan, kenapa itu kita? Cuma dari si cukup kalau tidak ada apinya. Oh, tidak ada. Itu pas aku doa ya, terus ya cukup, kalau misalnya cukup lama gitu, suka ada petir dulu gitu, terus baru hujan, suka sering gitu. Saya suka ketakutan sendiri, kayak dukun gitu, jadi kayak dukun. Kalau wadah si cara tidak apa-apa itu. Nggak apa ya. Kan kalau nyembuhin darah tinggi itu gimana caranya? Kan kalau tadi sakit apa tumpang tangan gitu. Kalau darah tinggi gimana ya? Jadi mau dari cukup apa ya sama saja. Yang ditumpangin. Jadi waktu itu aja tumpang tangan itu hanya simbol. Jadi waktu itu yang main kan rohnya kan, iman atau imannya mana? Intinya balik lagi ke iman kita Dari apa? Buddha Sica ini hanya simbol. Jika mau bilang kan enggak. Jadi mau kalau misalnya tangannya gini berarti dari Buddha Sica kuasanya lebih kuat kan iman yang main kan. Jadi sebenarnya cukup doa juga. Dari bahwa hanya simbol aja. Kemarin itu kemarin doa di rumah saya sama teman-teman sama masih berjalan. lampu itu bisa jebret mati gitu. Ya, oke, tapi mungkin Mati di lampu di ya. yang sebelah gitu. Oke. Jadi mau buat asik aku jika aku beritahu juga tidak ada artinya. Ya apa biasa aja berlalu. Ini apa sih? Ya saya sama suami itu sepertinya jauh gitu, nggak bisa komunikasi, bisa akur. Jadi mau ke ya ini kerja dulu cepat. Minggu ini ya. Ini ada roh jahat. Cepat. Minggu ini ya. Gawe maning. Apa? Kan kita minggu kemarin juga Minggu ini ya. sebenarnya mau minggu ini kan. Cuman Tapi justru saya sama Nina itu sangat dekat. Biar buat asik pokoknya kerja dulu aja kalian. Itu ngaruh juga ke anak-anak ya. Jadi mau aku telah beri jawab. Iya. Jadi aneh-aneh gitu. Ya, semua itu sebenarnya dampaknya ke semua, ke anak-anak yang 1, 2, 3, 4 itu, ke suami, ke Ibu Yani, ke semua dampaknya Bu Yani, kayak mau mecah belah gitu, kayak dipatah-patahkan. Iya. Terus kiranya sudah di Ada getek juga jadinya.
Lima roti. Sedap. Aku pengen nanya. Tunggu dulu. Tadi Tuhan ngomong, kenapa sih nanyanya ke kita terus? Jangan kita, Tuhan. Bukan kita. Tuhan. Oh Jadi iya. bukan aku, Ya, aku ya, nggak bisa ya. jawab. Dari Tuhan nyuruh tuh kenapa nanya gila terus, kalau misalnya mau nanya kita ya udah aja sana. Kalau kita kan nggak bisa jawab apa. Ayo, Pengen tanya. Extra watch. eh, Sakit extra watch. Apakah arti 7 permata itu? di rumah teh buat si apa? Kamu kira itu apa? Apa ya? Ya sesuatu barang yang bernilai, berharga. Di rumah bawa hati si PLH mau dijual sekarang, di rumah kasih kok, atau aku nanti berbisik sendiri kepadamu. Tahun sekarang supaya tahu semua. Karena berarti kamu tidak peka dong. Oh, Tuhan suruh begitu bilangnya. Di rumah bawa si sekarang, di rumah si kenapa sih selalu orang-orang itu menyukai yang instan? Jawab aku, coba di dalam dirimu ada Roh Kudus kan? Dan kamu kasih coba bergumul dengan Roh Kudus itu. Aku udah sih, cuma pengen ada peneguhan apa artinya. Ini masalahnya aku bermimpi, terus Tuhan tuh kayak ada suara ngasih aku 7 permata, tapi nggak jelas gitu maksudnya. Jadi suara itu bilang inilah 7 permata mengandung arti. Nanti aku nanya, 7 permata itu apa? Jadi supaya bocoran sedikit saja ya. Jadi mau lihat tuh si siapa yang bakal permata itu bernilai. Jadi mau kasih satu aku. Kedepannya, lebih waktu kamu akan memiliki itu. Jadi mau tuh si siapa aku termasuk jodohmu. Oh, puji Tuhan. Terima kasih. Betul sama dijawab apa? Ininya. Jadi kalau dia kenapa bertanya? Enggak, aku pengen Ya. jadi aku nggak pengen sendirian dapat sendiri. Maksudnya kan kalau sendirian kan nggak ada konfirmasi dari orang lain gitu. Jadi boleh si siapa? Coba saja terus berjalan bersama Roh Kudus. Kalau aku nangkep sih, bukan nangkep sih, aku kayak ya dapat jawaban bahwa ya jodoh aku itu bagus gitu dari Tuhan, terus dia punya karakter yang sempurna gitu katanya. Ya ada, aku dapat suara seperti itu, dapat jawaban. Jadi mau berkaca imani saja. Jadi mau kasih cakor dia permata. Ya gue sudah jawab. Yang muda, jodoh yang muda. Kayak jualan botol aja. Yang muda yang haus. Udah doa lagi nih, Yosef. Jodoh yang jodoh. Mungkin cuma mau konfirmasi aja. Kan 2 minggu lalu kan Tuhan bilang kalau dia kan dari Tuhan. Nah, sekarang tuh keadaannya jadi berbalik 180 derajat gitu Tuhan. Mama saya nggak setuju, kita mulai break jadi putus. Saya tanya Tuhan juga. Terus saya dapatnya tuh sama seperti ibarat Yusuf gitu. Yusuf kan mau dinubuatkan dia jadi raja, tapi dia harus melalui penjara dulu. Dia harus dijadikan budak dulu, difitnah dulu seperti itu. Yang keadaannya 180 derajat. Jujur sih belakangan ini saya jadi benar-benar ketergantungannya ke Gita, bukan ke Tuhan. Apa-apa harus tanya ke Gita. Apakah ini juga pelajaran buat saya? Ini konfirmasi yang saya mau. Di rumah itu Asyica, ingat nggak kata-kata tentang si wanita itu? Berburu aku pernah berkata apa kepadamu? Jangan sampai saya yang tertarik, dan jujur saya yang tertarik sama dia. Di rumah itu Asyica, dan bukan itu kurang tepat. Di rumah Tessa ada satu lagi. Beban. Lupa, ada satu lagi. Oh dia. Iya, dibebankan kepada mama kalau misalkan dia harus. Di rumah itu Asyica ada satu sifat yang jelek sekali. Di rumah ingat nggak? Dianya sayanya. Wah dianya. Di rumah itu aku ingat sekali pernah bicara.
tentang kedagingan. Dari Bota Syuca, aku bicara pokoknya ada satu sifat yang jelek dan itu bisa merusak. Kalau aku ingat masa kamu tidak. Dari Bota Syuca, aku lebih tua dari dia padahal ya. Tidak pernah, aku pernah bicara seperti itu. Dari Bota Syuca, hati-hati ini orang dari PTK. Ada satu yang jelek dari Bota Syuca dan itu bisa rusak semuanya. Dan saya mulai pengaruh ya kemarin. Terubote, ya benar. Terubote sih coba kakak apa yang aku bilang malah itu terjadi padamu. Bukan tertawa berarti tandanya iya. Iya. Jadi agak nafsu dikit. Jadi saya ketarik kan. Terubote masih cakap ya. Sudahlah, kamu kau PLTA mungkin untuk saat ini Jerumu petisi siapa? Kamu harus menganggap Yesus kekasihmu dulu. Udah mengerti nggak maksudnya? Oh iya. Apa Tuhan. Jadi ada posisi tapi jangan nyangka kita Tuhan ya. Ya, jangan dong. Iya, Tuhan Yesus, Bapak Sorgawi. Ya, kan tadi Tuhan bilang sama tadi si Bapak tadi menjadi Tuhan, menjadi kekasihnya dulu. Apakah saya juga belum ketemu jodoh saya sama juga gitu? Jadi Bapak, menurutmu bagaimana? Menurutku emang ya ada ianya juga, tapi pengen ini lagi. Dari buat itu sih coba aku kayak tujuh permata itu film kita sih coba harus kamu dapat dengan kamu film yang kasihkan. Cari muka dulu ke Tuhan yang punya permata, ngerti nggak maksudnya? Aku datang dulu ke dia sendiri. Dan apa ke Tuhannya siapa? Ya Tuhan Yesus. Terus sih sama kejadiannya. Cari muka dulu. Cari mukanya ke Tuhan. Cari Tuhan. Cari muka ke Tuhan. Yang punya permata gitu. Iya. Senangkan hati Tuhan dulu. Oh, senangin hati Kan itu Tuhan. permata punya Tuhan. Oh, jadi aku deket dulu banget sama Tuhan, baru nanti dia datang gitu ya? Iya. Keren, betul. Tuhan, saya mau tanya. Katanya benar nggak sih kalau sayanya ke dia, Tuhan tuh cemburu gitu? Benar nggak? Iya, iyalah. Iya. Jadi kan lo kata Shigi, ada satu orang aneh di sini ya. Aku bukan anak, bapak-bapak. Aneh, ini aku. Jadi iya benar. Licik. Ya, kasihan dong. Biar mubek kalau si coba anak-anak muda di sini selalu bertanya akan jodohnya. Tidak bisa dipungkiri. Kalau kita coba kita puasa, tapi kok kita aku beri jawab dia tepis-tepis ya. Tidak bisa dipungkiri. Tidak mau. Udah, mau seringnya. Coba. Tuhan, kemarin ini saya dapat penglihatan jodohnya Kur. Itu betul jodohnya Kur yang itu. Ketawa, seneng. Dia ketawa. Terima kasih, Co. Menurutmu bagaimana? Kayaknya iya tuh. Kamu beta cek ke biar orang itu cari sendiri saja ya. Ketawanya seneng banget sih. Ketawa bahagia. Coba nggak laku. Karena jodoh nggak laku. Maksudnya yang di Ungaran itu, kasus di Ungaran itu. Enggak, ini kemarin dapet Oh, kemarin. kan Pas cari apa sih? Yakobus tuh pertamanya didoain sama si Kur jodohnya gitu, terus kelihatan ceweknya gitu. Terus minggu depan pas doa lagi terus Kur dong, jangan Yakobus aja gitu. Pas si Kur didoain juga lihat cewek. Gemuk-gemuknya gitu. Saya lupa bawa foto saya
Jamar, oh jamar. Asal ada sedikit yang Biar nggak itu mencurigakan. menjadi Tuhan. Masalahnya gini, beberapa orang di sini udah pada tahu siapa jodohnya. Oh, jadi sebetulnya dia sudah tahu belum Tuhan jodohnya itu siapa gitu. Bukan sudah tahu, sudah kenal. Sudah kenal belum sebetulnya dia dengan jodohnya itu. Orang Ukraina. Di rumah dari Syica, sesungguhnya dia pernah melihat. Pernah melihat atau sering melihat? Di rumah kakak, aku hanya mau bicara pernah melihat. Pernah berarti sering. Setelah melihat langsung berdebar-debar. Terasa mau pingsan. Itu bersayap loh. Nanti yang mau nanya. Terus dia pengen ketawa-ketawa. Mana jodoh lagi. Nanya juga anak saya udah belum. Yang kecil ya? Iya. Di rumah dari Syica, aku tahu tuh. Jodoh itu harus orang yang bersangkutannya yang cari dan minta kepada Tuhan. Jadi Bapak mengerti sampai sini? Kira mau dari Syica, tapi doa orang tua itu besar. Kira doa itu besar ya, apalagi doa orang tua. Ngerti sampai sini? Iya. Jadi mau pada Syica aku doakan kamu maunya dia dapat gimana? Iya tante, betul. Di rumah dari Syica, tapi yang nyari bukan kamu, si orang itu. Dari mata kamu hanya bisa bantu sebatas doa. Kira batal siapa yang melangkah orang yang bersangkutannya. Anaknya. Deh, ya, cocok sudah mengerti belum? Iya, yang melangkah anaknya sendiri. Ya udah aku ya dia yang cari lah. Itu kalau mamanya cari mamanya mirip. Iya, nyari. Udah ada belum begitu? Udah Jadi sedia belum? mau percaya biar dia bergumul dengan dia sendiri. Bukan aku pengen nanya, namanya siapa jodoh saya? Ya udah sih insyaallah cari tahu sendiri. Apakah aku sebenarnya udah tahu gitu? Karena mau dari insyaallah coba gumuli saja. Aku sudah ngumpulin, cuma aku belum yakin gitu Nampaknya sama dia gitu. Gimana deh Pak, kalau jodoh ini emang harus digumulkan benar-benar ya. Jadi kita itu justru butuh kita pernah dimarahi oleh bapak rohaninya di rumah terus kamu tuh jangan begitu di rumah terus sisa ini tuh masalah bukan main-main. Di rumah maksudnya apa? Di rumah terus sisa harus orangnya sendiri dan Roh Kudus yang jalan. Di rumah terus jika kamu bertanya orang-orang tahu berarti kamu nggak melatih Roh Kudus dalam dirimu dong. Ngerti maksudnya? Iya sih, cuma aku pengen penubuhan lagi. Katanya kan harus ada 2 orang saksi. Satu udah ada, namanya tuh siapa ya, Ika. Aku dikasih tahu. Aku masih belum yakin. Aku pengen cari lagi satu lagi. Jadi ada siswa tapi bukan melalui roh yang ada di kita. Oh. Mungkin nanti ya suatu saat ya. Tante ini ketawa-ketawa terus ya, mencurigakan benar. Iya, satu mati bahagia sekali. Ketawa bahagia. Geli itu mah getek bisa. Sedang bahagia. Mempunyai mantu. Bantu dari mana Om? Bantu dari mana Om? Dua-duanya ini. Soal karir aku seperti apa gitu, aku karir atau pekerjaan gitu seperti apa ya, aku sesuatunya bidang apa. Ya mau si Java, aku pengen kamu gali dulu rohani. Oh iya. Lupa akan cari Tuhan dulu. Oh iya, baru nanti Tuhan mau kakak. Di bulan Prasetya akan aku suruh kamu ngapa-ngapain. Jadi mau kayak aku akan berjalan di depanmu. Oh itu aja ya. Oh iya.
Aku mau nanya, anakku yang nomor 2 udah deket sama sakitan cewek. Saya tanya kemarin, dia bilang dia serius. Apa sebetulnya itu memang jodohnya dia? Jangan ada si coba yang apa, suruh dia cari tahu sendiri. Tengok aku, tapi aku akan bongkar. Aku akan bongkar padamu. Belum ada sih, tapi jangan diberitahu. Yang ada si cero couple itu sudah baik, tapi ada yang lebih baik. Ya Pak, jangan kasih tahu dia. Iya. Ya Pak, jadi nggak buruk, tapi lebih ada yang baik, ada yang lebih baik. Saya wasica, ingat jangan bongkar ya. Kalau dia tetap dengan yang ini, Tidak masalah. Cara mau tanya, ingat jangan dibongkar. Tanya. Ini anak saya laki ya. Waktunya ada yang mau betul. Maksudnya kenalin sama dokter. Supaya saya teh fotonya juga ini anaknya udah kerja menjadi MC. Tapi saya nggak berani ke tunjukin ke anak saya jadi dia belum ada keinginan Jadi gue pewasica, coba saja tunjukkan. Ibu paham, tidak ada salah. Itu jodohnya bukan? Dan mau PLK untuk jodoh biar dia yang cari sendiri. Dia mau tasih ini kan cuma bongkar. Dia mau apa? Jika dia bongkar nanti ke anaknya tasih coba dia berurusan denganku. Wow. Kamu nyindir-nyindir, kamu tuh udah dipikirin gitu. Kamu banding-banding yang lain. Kalau yang lain bertanya masalah jodoh anaknya, aku sendiri apa boleh? Anak nomor 1 ya? Yang lain kan bertanya anak apa aku sendiri harus sekarang bertanya di depan ya yang di sini ya sambil bilang wow siapa gitu. jodoh kita gitu kan, masa Hani kan masih kecil. Aku bukan apa-apa ini, aku sendiri kenapa nggak tanya gitu loh. Jadi pada gitu udah sih, Ca. Ya anakmu salah kan dia menutup diri. Maksud menutup diri gimana? Untuk Tuhan dulu gitu. Saya lupa masa lalunya. Aduh, sudah bicara padaku. Ya memang. Bisa dibilangin. Ya. Subjektif gitu. Siap Pak. Oh, jadi kalau menutup diri Tuhan sulit ya untuk masuk. Jadi mau puas ya Kak, aku mau jawab dia nggak mau ya gimana? Iya. Jadi bagaimana tuh terhadap orang yang misalnya takut karena lihat siapa atau masa lalu, itu harus diapain dulu? Enggak mau pada si aku ya biarkan saja lah. Biarkan saja. Tanya lagi terus ada yang penumpang sampai orangnya datang, mamanya juga datang ke Gatsu kan dia anak saya melayani sekolah minggu di Gatsu. Tapi kayaknya anak saya ini yang belum mau. POK itu tidak bisa dipaksa ya, tidak mau ada suja itu jodohnya bukan hal buat orangnya itu yang cari. Kira mau kasih cek, udah biar aja, tidak mau kopi kamu sebagai orang tua hanya bisa doa. Ini mau tanya soal kerjaan. Ya. Bulan depan itu kami semua nggak ada yang kerja. Terus gimana ya kalau untuk makan, biaya hidup? Di rumah kau pada si coba, menurut apa ya? Akan terjadi mukjizat di situ. Jadi peca tuh kuncinya jangan khawatir dan menggerutu. Bagaimana Israel seperti bangsa Israel. Ya kuat ya menggerutu. Mukjizatnya bagaimana ya? Menurut si coba bagaimana mungkin aku bisa beritahu mukjizatnya? Tidak terpikirkan Tante. Mukjizat Tuhan tidak terpikirkan oleh kita. Apa yang tak pernah. Iya. Terus banyak kan yang mesti diselesaikan misalnya. Banyak yang ada hutang, ada kebutuhan hari-hari, ada sekolah anak, itu
Nih kalau pada si coba gumuli saja tidak mau aku kak mujizat akan terjadi. Di rumah ada si tapi kuncinya harus prioritaskan Tuhan. Di mobil kata kak jika nggak prioritaskan di rumah ada si aku akan cenderung lupa. Ngerti maksudnya? Di mobil kakak kalian udah bekerja dulu pas saat kalian kesusahan di rumah ada si saat aku sedang berjalan-jalan oke pokok anakku minta uang di rumah ada minta makan gitu si aku nolongok kan. Yang baiklah, jika kalian nggak prioritaskan, aku tidak kenal. Ya karena mengerti tidak. Jadi harus selalu dekat ya Tuhan. Jadi buat si Cad menjaga hubungan dan mempertahankan itu tuh. Hanya dicari kok. Jadi mau tanya kakak, mau beristirahat dulu. Jadi buat si Cuan, silakan. Enggak tadi. Tahu apa? Benar. Ya. Tanggung. Udah kenyang. Minum ada si C, jika kalian mau saling sharing silahkan. Minum teh aku suka. Anggap aku sekarang sebagai sahabat yang kayak aku. Jadi nggak usah formal, terlalu formal. Atau saya mau nanya, ada nggak orang-orang yang seperti Abraham gitu, sebenarnya keteladanan imannya tuh outstanding gitu ya, atau mungkin ada orang-orang yang mungkin sebenarnya bukan Abraham dan tuh banyak lain juga yang harusnya jadi bapak iman tapi nggak jadi karena dia gagal ujiannya gitu. Adakah yang seperti itu? Ilmu beda si Jago, jika sudah ditetapkan berarti tidak ada yang menyayangi dia. Mengerti maksudnya? Iya. Oh gitu. Berarti Abraham yang jadi bapak iman itu karena anugerah. Jadi motivasi Ca, jika dia salah aja, dan aku berarti kasih karuniaku lebih besar ke dia. Dan Soka kan sudah ditetap. Iya. Mengerti tidak? Mengerti. Tuhan, saya jadi kepikiran yang marah itu Tuhan. Kalau saya tidak mau didoakan, nanti mencurigakan. Nanti kalau saya didoakan, nanti hasilnya nggak bersih kan suka tertransfer. Jadi sikap saya itu harus gimana? Ibu deh jujur kata aku nanti abah. Piho minta ampun kepadaku karena kamu pun telah terpancing dan ibu deh jujur menodai hatimu juga. Belum tahu kak sikapnya bagaimana, tidak mau tes minta Roh Kudus supaya lupa akan hal itu. Ya Pak, mengerti cara kerjanya. Coba pertanyaan apa lagi? Soal koko saya yang apa? Kalau dia sama istrinya, apa itu jodoh dari Tuhan? Kita mau beda siapa ke beta maaf aku mau bicara. Tidak mau pikir ada siapa nih kau teh janganlah Di nomor kota sesuatu janganlah Di nomor sesuatu janganlah mengurusi urusan orang lain. Di rumah apa bukan hal negatifnya. Di rumah sesuatu tapi dirimu pun harus dibenahi. Ya karena mereka sekarang lagi dalam proses. Biar saja. Di rumah kota sesuatu Tunggu kalau hubunganmu dengan suami pun belum sempurna sekali. Karena mau tasya, aku mau kamu fokus dulu ke sini. Jadi mau beda tasya, sifatmu baik, ya mau kamu lebih memperhitungkan orang lain dibanding dirimu. Jadi mau tasya, tapi aku ingin kamu dulu sendiri. Ya Mbak, mengerti? Jadi mau tasya, aku mau fokus ke dalam keluargamu dulu. Tasya, sudah mengerti? Di Indonesia ini kan ada 5 agama yang masing-masing semua punya Tuhan sendiri-sendiri. Apakah itu mereka satu tujuan sama-sama dengan kita, sama Tuhan itu sama? Atau gimana? Gimana pada si juru beopaka? Sebenarnya waktu awal itu gimana hanya ada berhala itu patung atau Tuhan? Nanti sampai sini. Gimana itu sih Jadi entahlah sampai bagaimana muncul Konghucu, Beopaka dan 5 agama lain itu.
Saya mempensi siapa aku. Tujuannya sama ke Tuhan dan mencari kehidupan yang sebaiknya gitu. Tapi mempensi siapa aku. Tapi Kimpa tujuan mereka sama untuk mendapatkan kebahagiaan dan satu aku. Tapi titiknya beda. Nanti maksudnya? Tapi maksud saya, apa Tuhan menerima ini semua gitu? Kira mau buat syukur untuk orang-orang di luar yang percaya Yesus tidak. Walaupun mereka tetap berdoa dalam Tuhan mereka gitu. Kira mau teh buat karena nama Yesus yang nyelamatin. Bapak, coba baca Alkitab deh. Kira mau teh buat banyak yang tersingkap di situ. Jadi saya teringat, maaf ini saya ngulang lagi. Apakah Tuhan berkenan saya ketemu Pak Haji? Terus buat siswa silahkan. Kalian pinjili Pak Haji. Pak Haji jangan Haji. Ya Bapak Suca, ingat mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mudah mereka, tapi rumit. Untuk saya. Jadi Bapak Sinca, iya dia nanya ke kamu. Kimu Bapak jika ada yang gitu, diam. Dari Bapak Suca, jangan kamu memakai otakmu. Dari Bapak pakai Roh Kudus. Dari Bapak Suca, nanti seperti kayak kita terus Bapak nanya-nanya firman kira Bapak Suca, langsung itu kan bukan kita yang nyari-nyari. Iya. Siapa atau jadi saya diam. Saya berdoa. Bapak Suca, coba tunjukkan terus kata bahwa kitab ini memang ajaib gitu. Jadi sentuh nanti pasti kebuka. Jadi saya diam aja, saya berteriak sama Tuhan. Ya Allah, sudah jelas? Iya. Tuhan, aku mau tanya. Kejadian kemarin tuh yang konyol. Sebetulnya kalau aku tanya sama, aku tuh nggak tanya sama si angkol dulu gitu, enggak. Langsung tanya sama Tuhan lewat kita. Apa itu salah? Dia mau letak salahnya di mana? Harusnya aku berdiam diri dulu, tanya Roh Kudus yang di dalam diri aku gitu. Tapi aku cari orang gitu. Beda buat Asia, sama seperti dia. Iya. Iya Tuhan. Kamu berapa ingat dalam diri kalian itu yang beberapa ada masing-masing Roh Kudus. Di rumah ada Sica dan ingat itu ada maknanya kejadian itu. Ada maknanya. Roh tante kan Roh mau bongkar kan Roh. Bongkar saja. Iya, bongkar. Ya itu bongkar tapi jangan. Oh jangan, kan Tuhan bilang jangan dulu. Jadi pada si siapa buat biar Evi, dia tapi jangan dulu. sendiri yang mencari tahu. Oh Cio sebenarnya udah tahu ya? Ya. Sudah tahu ya? Hah? Semua? Saya sedikit ya di bawahnya. Iya memang Tuhan ngasih tahu waktu kejadian itu ya, siapa? Jadi itu kan. Tuhan ngasih tahu. Enggak akan ngasih tahu. Enggak, cuma sedikit supaya ini enggak akan ngasih tahu. Jadi waktu kejadian nggak bongkar yang bongkir. Jadi kejadian jadi itu Tuhan punya rencana terhadap aku. Kira mau ada si atau aku melakukan penawaran saja. Ya. Dia mereka takut dia akan bongkar. Dia ada si ciri tapi gantinya harus berpuasa kamu. Dia mau bayar harga berapa untuk ini? 10 hari 40 malam. Aduh. Ditransfer 1 hari. Setiap hari gitu tuh kan? Tapi tanya si Cak, nggak usah. Saya bukan 2 hari. Oke. Kirim ada si Cak, tapi harus bangkitkan roh ya. Jadi untuk versi kita karena nanti kita akan pergi sendiri, kamu yang di sini. Oh. Saya tahu dia harus dipaksa dulu baru berapa. Nah, dari mau si Cak 2 hari ya. 2 hari. Jadi berfakultas tingkatkan Roh Kudus secara dahsyat ya. Yesus silahkan bongkar semua. Iya. Iya. Aku ingat. Tapi enggak tahu aku mah. Enggak ada jam ikut dengar kan? Enggak. Ikut apa lagi berarti? Iya dari bongkir. Saya nggak tahu kasus yang ini yang subuh berteriak-teriak ada apa? Aku kan lagi tidur. Teriak-teriak. Iya. Tidak berteriak. Iya. Intinya kan jam berapa? Setengah 4 subuh ya? Jam 4. Jam 4 ya. Jam 4 kebetulan saya itu tidur di bawah yang kita suka persekutuan itu karena panas gitu. Setelah tidur di kamar saya keluar di bawah.
ada bunyi telepon dari seseorang, ada Evi kedengeran seperti ada anak intinya enggak ini sebetulnya yang nerima, tapi supaya singkat ini cerita bahwa Dia mah tenang, aku yang kaget. bahwa anaknya Evi Jerry itu katanya ketangkep polisi karena kasus narkoba ya. Kemudian bingung kan, nggak tahu ceritanya, nyari apa bahwa yang ikut minta tebusan kan gitu kan, Iya, sekian ratus juta lah. 120 juta. Ya ternyata, tetapi Evi sendiri kan dikasih ke damai raya, dan kemudian tanya ke Tuhan. Tuhan menjawab jangan khawatir, ya gitu kan, jawabannya jangan khawatir, tapi tidak ada apanya, enggak, cuma jangan khawatir. Biarkan dia menanggung, selesaikan sendiri gitu. Iya. Jadi kan iya. Ya, dan kemudian beberapa lama setelah itu ternyata bukan oknum Jerry itu ternyata ada tidur di atas. Kan lucu, ada tidur di atas jadi nggak ada apa-apa gitu. Sebetulnya ditakutkan bahwa seakan-akan ditangkap polisi kemudian minta tebusan uang, padahal enggak, ada di rumah, ada di atas aja tidur gitu. Nah dari itu kan kebingungan apa maksudnya. Ternyata Tuhan punya rencana terhadap kasus seperti ini. Nah intinya bahwa ini merupakan apa, tanda awal nanti kamu akan mengerti ke depannya kan gitu, Tuhan bilang. Ternyata Tuhan bicara ke saya, Santoso, nanti kamu akan bekerja sama dengan Evi untuk menangani anak-anak yang seperti ini. Itu anak-anak yang terkena narkoba gitu. Itu saya kok jadi kesannya Tuhan ya itu. Ya saya sih siap aja, memang nggak tahu arahnya gimana dan kapannya. Ya itulah yang padahal saya tidur tapi saya nggak dengar itu sedikitnya gitu, kurang lebih gitu. Karena kalau ada kasus-kasus gitu kita langsung sharing berempat, tanya ada apa Tuhan gini. Ternyata aku ditunjuk nanti kerjasama sama Evi untuk orang-orang yang seperti ini, nggak tahu kapan-kapannya. Ya, siap-siaplah kita. Tapi saya juga nggak menutup kemungkinan mungkin melibatkan grup semua ya. Saya juga sering bicara dengan Tuhan bahwa saya terus terang saja baru menemukan grup ya, antar pribadi dengan yang lain satu hati gitu. Nggak orang yang ada yang satu orang nggak ada yang menonjolkan, nggak apa ya, kita enak gitu ya di kerjasamanya gitu. Ternyata kalau memang saya ada kerjasama, berarti memang bukan saya sebetulnya, saya kan mengepalai kita dan yang empat ini ya, mengepalai jadi bergabung di situ, ya memang pasti terjadi sebetulnya. Itulah yang Tuhan mau katakan gitu, rencana Tuhan ke depannya. Siap ya? Siap. Ya. Puasa. Bongkar, aku pikir 40 hari. Ternyata cuma 2 hari. Memang waktu berkata gitu kan jangan diberitahukan dulu. Tambah. Ya emang aku udah dikasih tahu sih tentang narkobanya, kan cuma nggak tahu sama Cio gitu. Aku nggak tahu kalau kerjaan samanya sama Cio. Udah itu kan? Udah tahu dari ya. Ada hewan. Hewan apaan tuh? Ya itulah Tuhan, memang petualangan dengan Tuhan kita Dibawa petualangan sama Tuhan. larinya kesini ya semuanya. Jadi pelayan Tuhan. Siap ya. Waktu bulan puasa kemarin kan senang puasanya kan dari pagi sampai sore. Tapi di gereja juga ada waktu dia puasanya jam 6 sore, buka jam 4 sore, bukanya jam 10 pagi. Jadi nggak apa-apa. Kan kalau muslim kan pagi buka jam 6, tapi kalau kelompok ini pagi itu jam 4 sore. Sore bukan jam 10 siang. Banyak itu untuk kesehatan juga kan, waktu siang kan perlu kerja, jadi nggak apa-apa sih.
Di rumah itu sih aku puasa. Sebenarnya puasa itu bukan jamnya yang aku perhitungkan. Itu meter. Siapa yang tahu silahkan jelaskan. Silakan. Lupa dia. Rendahkan Yang diri. memperlu adalah merendah. orang lain. Apa? Ada. Yang Aku pernah dengar. masa Ya puasa itu merendahkan diri. Iya itu. bukan Ya, diet. kemudian merendahkan daging ya, supaya rohnya itu tidak terpenjara dalam kedagingan gitu, keluar. Kemudian kuasa Tuhan bekerja dengan lebih leluasa gitu. Jadi kalau dia puasanya malam, itu termasuk merendahkan diri. Atau ini karena mereka kan berpikirnya secara kesehatan juga, malam tuh aktivitas kurang. Jadi dia nggak perlu makan malam, tapi pagi breakfast udah. Terus Makanya malam yang dia penting- bisa bersekutu juga, baca firman, bisa Kalau Iya. Nah, yang penting gunakan untuk ibadah yang lain. Puasa itu diisi dengan doa, baca firman, gitu, bukan diet gitu. Tentu Iya, kalau yang saya tangkap dari ini, kalau soal puasa ini mungkin nggak makan pagi sama nggak makan malam ya. Iya, kalau muslim itu kalau muslim gitu. kalau muslim kan Mau siang, makan Pak subuh, kalau muslim makan Masih subuh, sampai makan malam. subuh, Iya. sampai sore. Nah ini mah nggak apa-apa mungkin ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang Masalah penting kan makan. hati kita ke Tuhannya gimana gitu kan. Saya aja belum pernah puasa. Belum pernah. Dan makan. Nanti masakan ya semua orang bisa puas. Sorry positif. Masalah itu luar biasa. Iya. Bermasalah itu. Ya berganda. Tapi ngapain? Kalau itu kita bersyukur tuh sore kan bisa ketemu Sampai bikin orang jam 12 malam ya Jadi sama seperti yang Tuhan sampaikan bahwa waktu jam itu tidak penting, tidak penting. tapi komitmennya kemudian mengarahkan hati kepada Tuhan gitu ya. Kemudian dengan sikap yang bertobat gitu. Begitu. Mau sharing boleh tentang puasa? Ya, oh boleh, baik. Karena saya tidak Oh kayaknya mah udah dapet ya kemarin. Agar iya tentu. Agar iya. Oke. Oke. Udah buka belum tadi San? Hmm? Kan San tadi nggak makan ya? Ya 3 hari baru besok baru buka. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ya cuman buah aja. Tapi kok kuatnya waktu itu mah hari kedua Puasa. itu ya. Vanesu. Buah sama Vanesu ke puasa. nggak makan nasi. Vanesu ya, Buah sama roti gandum. Minum. Dulu minum. Minum. Dua Kalau kita udah pusing banget ya. Hari kedua udah lihat esok nasi campur juga pengen banget. Kayaknya mau buka besok ngajakin nasi campur. Bener, besok bukanya kan di pelindung hewan. Iya. Jumat, Sabtu, Minggu sekarang terakhir. Kita sekarang Sekarang terakhir. asli Besok sarapan pagi. ya. Kemarin kan bulan lalu ada di gereja kan ada acara untuk puasa itu memperkuat iman. Jadi kita ada fast 21st day untuk puasa kesatuan unity. Nah kemarin itu saya kan masih kedagingan saya masih kuat lah, masih benar-benar belum bertobat banget lah, itu istilahnya saya masih gereja apa saya ikutan gitu, bukannya saya benar-benar melakukan itu karena saya ngerti ini tuh untuk saya dan saya harus melakukan ini, ada sesuatu yang makna yang harus saya ambil gitu. Saya ngelakuin 21 hari bolong-bolong emang, dan itu puasa tapi nggak baca Alkitab, nggak berdoa, tidur banyak kan. Iya betul. Ya masturbasi ya pasti gitu. Saya kemarin masih masturbasi gitu. Saya benar-benar masih kedagingan banget gitu.
Sampai kemarin ketemu sama kita, Tuhan bilang sama kita, ya sorry to say, 21 hari ini tuh saya puasa sia-sia gitu. Seperti itu, dan emang saya nggak benar-benar bertobat. Kristen saya tuh kemarin tuh benar-benar down, kerjaan hilang, sama keluarga berantakan lah. Ini merupakan celah sama ini tuh saya jauh dari Tuhan gitu. Sampai belakangan ini ada yang dapat penglihatan juga, di rumah saya tuh ada sisik ular. Jadi ini serangan karena saya ya membuka celah lah istilahnya, saya masih kedagingannya masih kuat seperti itu. Dan kemarin waktu habis pulang dari persekutuan sama Gita, waktu itu saya berdoa, Tuhan saya nggak kuat kalau misalnya kayak gini caranya tuh saya harus gimana, paksakan rencanamu dalam kehidupanku. Saya minta dipaksa karena kita nggak bisa gitu, tanpa pepaksaan Tuhan. Jadi saya minta doa itu, tiba-tiba besok paginya tuh file porno saya tuh bisa backsettle, hilang semua gitu. Kerja Tuhan tuh seperti itu. Saya bilang, Tuhan sudah saya give up, saya nggak bisa lepas, masturbasi saya nggak bisa, tolong paksa saya, daging saya, seret daging saya, seperti itu saya minta setiap tahun. Yang mau nggak mau Tuhan bekerja seperti itu. Dan mulai dari saat ini saya belajar, ya saya serahkan semua free will saya, semua kehendak saya, kemauan saya, tolong Tuhan paksa. Ya malah saya doa, paksakan rencanamu dalam kehidupanku, paksakan, seperti itu. Namun selanjutnya tentang puasa, saya dapat juga harus banyak berdoa, betul, banyak Alkitab juga. Tuhan bilang itu kemarin sama kita. Udah berhasil? Kemarin masih nyeret katanya ngesot 20%. Oh yang ngesot. Berdiri itu belum berdiri udah bergerak. Saya udah jongkok. Udah banyak nih daripada diem, mending ngesot. Aduh, kalau ngesotnya dari kamar mandi ke kamar makan gitu, mending. Kalau ngesotnya dari rumah ke kantor tuh. Aduh. Kalau boleh tahu Tuhan. Luar biasa. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan saya yang bisa. Sanggupannya, Tuhan mampukannya semua. Yes. Mau tanya katanya tadi. Makanya sekarang saya udah berapa persen Tuhan? Di rumah itu saya coba lontarkan besaran persennya. 101. Ya papa belum sampai situ. 99. Belum saja, belum sampai situ. Di rumah ibu aku coba lontarkan yang beneran gitu. Yang dari sayanya? Bener, ya kok ya benar. Di rumah ada si Cak, kamu yakin kamu sudah berapa? 80. Dia pasti ke dikit lagi. Dikit lagi. Turun. 60. 79. 79,5. Daripada si Cak, berapa? Besarannya menurutku kalau pame 75. Di rumah tes Ica termasuk cepat ya? Iya, luar biasa. Cepat. Yang 25. Ya karena itu yang Karena mau melangkah. Ya kakak mau bersaksi juga. Lalu, kenapa? aku dia juga tahu kan. Dia bukan aku. Apa sih? Oh, dia mau bersaksi. Udah bersaksi banyak. Kamu yang bersaksi. Ada itu teh. Tahu. Gimana? Pengen nanya. Bapak jadi bersaksi. Dukun. Itu pernah ngeliat kayak di kantong penelitian itu tidak ada makhluk tinggi besar bawa pedang. Itu makhluk apa ya namanya gitu. Apakah itu ngejagain aku? Di rumah batasi cuy, kalau aku nggak mau ngomong itu. Kenapa? Di rumah batasi ciri aku. Nanti kamu merasa bahwa di rumah itu faithful Pak Yesus enggak, tapi dia yang jagain. Di rumah kita, aku nggak mau komentar apa-apa tentang itu. Terus bukan mau nanya, mau permisi pulang dengan. Di rumah batasi, ya silahkan. Nanti undangannya ditunggu.
Iya, terima kasih semuanya ya tante-tante, ibu-ibu. Ya, oke, makasih ya, terima kasih ya, terima kasih ya. Ganggu, Yang berkati. soalnya malam. Terima kasih ya, Kak. Udah ya. Aduh, makasih ya. Anda jangan sedih ya. Saya hibur. Itu dia mau bagaimana? Tahu lu sama tahun nggak boleh pergi dari sini. Lu tadi bingung vlog. Bisa nova taksi semuanya nggak ada. Jadi disuruh Nunggu lagi diam. padahal udah siap-siap tadi. Batal ya jadinya ya. Nah, sekarang kesaksiannya menjadi saksian jadi saksian. Ya, sok. Ya. Saksian jadi cucu. Ya, kamu tanya lagi siapa? Papa gimana sih? Sekian dulu om. Bentar. Sekian dulu om. Mama, Pak Pendut marah-marah. Hai, kok HP Mama susah dihubungi? Kenapa ya? Sudah ada di rumah, hujan nggak di sana? Kan HP-nya nggak Bentar ya, dibawa. balas dulu sebentar bawa. Sorry. Kopi itu lagi kopo nggak? Pernah dia tak Oh, bertanya. Tanya boleh Sob, ada? Siapa Matthew? Aku tanya siapa? Ada. Apa pertanyaannya kayak mana coba? Itu guys. Oh, mau dengar kata-kata. Di rumah itu sih Cakol. Kan sudah dengar dari ibu. Pengen dengar sendiri kan juga sama kur biasa. Di rumah teh kalau kita si Cakol, toh ini kan sudah dengar. Di rumah kalau dari si Cakol, dah dengerin aku ya. Di rumah teh kalau si Cakol, aku akan pakai kamu. Luar biasa. Di rumah teh si Cakol ke nanti kamu gak akan dengerin lagi suara Tuhan dari mamamu. Di rumah itu aku, tapi akan langsung aku bicara padamu. Di rumah pada si cowok, aku suka anak kecil itu polos ya. Tuhan pernah bernubuat tentang anaknya nomor 2 bahwa Tuhan akan perlakukan dia secara khusus. Boleh nggak saya tahu apa maksudnya? Lalu ada si cowok, biar orang itu yang tahu. Kan aku bapaknya. Tuhan, saya mau nanya soal KKR. Sebenarnya akan jadi seperti apa gitu? Soalnya tahu. Di rumah Pekoda sih tergantung seberapa persiapan kalian. Di rumah PK bukan persiapan fisik. Persiapan doa. Di rumah PK dan bayar harganya mau jadi apa itu? Bayar harga juga. Ya. Ya. Kalau kalian nanti saya minta waktu dan Jadi buat si Cok tidak mau. Ya Pak, ya boleh lah. Tapi kata si Cok, terkadang itu anak-anakku itu malah takut. Kenapa sih dia mau si Cok? Tuh, aku kan marah karena aku marah ya. Jadi mau aku terhadap orang yang memang beban. Jadi mau itu si Cok, Bapak, kenapa sih harus takut ketemu Tuhan? Jawab. Jadi mau dibuat si Cok, aku sahabat, terang bagus, tapi aku juga bapak, terang mau tapi aku juga Tuhan kan.
Yang mau beda Cici, jangan pernah nganggap aku jauh entah kemana Tuhan itu. Di rumah ada kayak Cica, ngomong nggak penting pun kalian boleh kok. Di rumah ada kayak Cica, mencurahkan isi hati yang nggak penting pun aku selalu dengar, siap bener. Ibu pada kenapa harus takut? Tuhan boleh ya saya memanfaatkan itu perkataan Tuhan tadi. Mohon maaf nih, apakah saya mesti panggil orang PLN atau panggil si Pak Ayah buat beresin rumah saya? Karena cepat terus listriknya Tuhan. Karena yang lebih bijak, saya sudah cek semua alatnya, saya nggak ketemu juga salahnya di mana. Jadi mau kasih contoh lah, jika telepon pulang sekolah, air rusak, film udah sejak kamu panggil tukang air. Di rumah Father kan, jika listrik rusak, panggil siapa? Tapi Tuhan biasanya sama orang PLN tuh dimain-mainin, tapi sama Pak Ayah tuh biasanya lebih bener ya? Lebih benar kan pengetahuan kurang. Ya silakanlah apapun. Nanti saya kenalin orang yang memang ahli listrik. Siapa? Pak Dayo namanya. Pak Dayo. Kan jadinya ada jawaban ya. Ada jawaban kerjanya. Si Andrew bilang, telepon ke berapa? Apa sih? Enggak, 123 katanya punya PLN. 147 atau apa? Itu mah 147 internet. Oh, dia pasti nanti datang dan tidak pakai bayaran. Iya, nggak pakai bayar 123. 123 itu apa sih? 123 Katanya memang dia seharusnya. Tuhan mau tanya ya. Udah 5 jam Bang. Biasanya kur paling banyak. Itu mahal. Dahulukan lebih tua. Tuhan kan tadi kan Tuhan ngomong tentang rapture ya. Ada yang keangkat duluan, ada yang keangkat belakangan. Berarti itu nggak semuanya keangkat bareng Tuhan. Di rumah atau si Ica itu hanya guyon. Saya nyambung rapture nih. Ada hamba Tuhan yang bilang, tapi saya belum ketemu ayatnya. Nanti kan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan itu diangkat. Tapi ada juga orang yang memang spiritualnya itu, ya orang yang berkenan kepada Tuhan ditinggalkan karena memang dia harus martir gitu untuk mendampingi orang-orang yang setengah-setengah tadi, karena Roh Kudus udah nggak ada. Apa itu betul? Seperti itu. Jadi buat si Ica kata sama katakan apa yang pernah aku katakan padamu sama Iya, satu kali bisa tanya dia Tuhan di mana kalau waktu pengangkatan dengan kami ini semua yang berempat, saya dan kami. Tuhan katakan bahwa kalian semua saat ini waktu bicara ini atau besok kan Tuhan pasti bicara saat ini. Nah kalau kalian terangkat karena level iman kalian terangkat kecuali Santoso sebetulnya harusnya terangkat tetapi dia tidak apa-apa karena masih ada tugas-tugas untuk setelah pengangkatan itu. Bukan karena suam-suam, bukan. Dia katakan semua harusnya terangkat tapi karena ada tugas yang harus diselesaikan karena Roh Kudus juga terangkat kan. Jadi saya di sana ditugaskan untuk jadi asisten mereka, asisten. Nah, apa namanya? Apa lagi? Nah, pertanyaan saya adalah ayatnya di mana? Buat yang ditinggalin. Ayatnya di mana? Karena waktu itu saya pernah PA di gereja. Saya ngomong begini, tapi memang nggak ada. Saya nggak ketemu ayatnya yang mana bahwa ada orang yang sebetulnya itu siap diangkat, ya, tapi ditinggalkan bukan karena dia suam-suam, karena dia memang udah harus jadi martir. Ya, ibaratnya harus martir gitu. Ya. Kasih waktu ya, supaya kita tanya Tuhan. Saya lagi suka pusing dengerin suara Tuhan ya. Iya. Ya, sehat. Terus dulu. Cukup lagi dulu. Ayat itu ya, ayat bahwa ada yang ditinggalin. Kalau orang yang
serius dengan Tuhan diangkat tuh. Seharusnya diangkat, Tapi ada juga orang yang serius ditinggalin gitu. Itu Yang ya. ditentukan untuk jadi martir. Ya. Untuk Dan sebenarnya rapture itu berapa kali Tuhan? Ada hamba Tuhan yang berpendapat satu kali waktu Yesus datang di awan-awan yang udah selesai. Tapi ada yang mengatakan lagi yang 2 orang saksi itu yang itu selesai masa 3,5 tahun. Yang pertama yang 2 orang saksi itu meninggal, terus rapture lagi. Daripada dosi apa yang tertulis, yakinilah itu. Tidak mau petasi aku, tapi selebihnya aku tidak mau bicara. Tidak faktasi karena belum terjadi. Tidak mau tesin aku. Nanti malah akan menyulitkan kalian jika aku berjawab. Tapi yang 2 orang saksi itu kan tidak disebutkan tentang pengangkatan. Tidak mau petasi apa yang tertulis, yakinilah itu. Ya bahwa ada lagi. Di rumah degosi soal bagaimana jika kita beristirahat sebentar saja. Di rumah silakan mau ngapain? Di rumah degosi selamat malam. Kita mau nanya, Penasaran sama yang si Angkol. Terima kasih. Ya kan orang tahunya kalau orang tuh serius dengan Tuhan diangkat gitu. Tapi orang tertentu emang kuat, emang harus masih ada tugas, tinggalin gitu. Masih hujan. Kenapa? Kok dimasukin ke situ? Goreng. Ada juga sampai Kalau mau air itu laron tuh kalau saya lihat di kampung tuh pakai nyere. Jadi nyerenya digini kena di lampu itu kan nempel semua laronnya dikeprokin gitu. Jadi sayapnya lepas dikumpulin di pais. Kalau digoreng habis kan? Digoreng habis. Memang ya kalau ada masih ada sisa kecil-kecil gitu, memang jadi gurih gitu ya. Itu nyobain. Pernah. Pais mah. Proteinnya tinggi. Iya, proteinnya tinggi. ini nggak dimatiin. Nggak tahu, bagus. Saya jalan. Bagusnya begitu. Ada yang tahu nggak mati ini gimana? Kacang. Apa? Popor, nggak dimatiin.